Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica Susanto dengan NIM 22095-1115 dari kelas D. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai case-based learning, ilmu penyakit bakteri dan jamur, mengenai penyakit antraks. Belum lama ini, tepatnya pada bulan Juli tahun 2023, tersebar berita mengenai kasus kematian yang ditimbulkan oleh akibat memakan bangkai sapi yang telah dikubur di dalam tanah. Bangkai hewan yang dimakan tersebut dinyatakan mati akibat dari penyakit antraks. Dengan demikian, korban meninggal yang memakan sapi tersebut juga terkena penyakit antraks. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka kejadian antraks yang cukup tinggi. Terdapat 11 provinsi yang dinyatakan sebagai daerah endemis, yaitu meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Jambi, dan daerah istimewa Yogyakarta. Antraks adalah penyakit infeksius akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan umumnya menyerang mamalia dan beberapa spesies burung, juga terutama hewan herbivora. Adapun contoh hewan ternak yang sering terpapar penyakit antraks adalah sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Kuda, anjing, kucing, dan satwa liar juga bisa berpotensi untuk terkena penyakit ini. Selain hewan, antraks sendiri bersifat zoonosis, sehingga bisa menular ke manusia. Telah dipaparkan bahwa penyakit antraks adalah bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini termasuk bakteri gram positif, bersifat aerobik, spora, dengan ukuran kecil yaitu 1–1,5 mikron, dan satu-satunya obligat patogen di genus Bacillus. Bakteri ini berbentuk batang dan terbungkus dalam kapsul, lalu berantai dan tahan terhadap pembekuan, tahan terhadap asam, disinfektan, dan panas. Juga bakteri ini tidak motil. Bakteri Bacillus anthracis memiliki spora. Spora pada penyakit antraks terbentuk bila ada oksigen yang berlebih. Bakteri ini dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun, bahkan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, bakteri ini akan membentuk spora yang tahan akan kekeringan, tahan akan panas, juga tahan disinfektan. Ukuran bakteri Bacillus anthracis yang kecil ini membantu untuk bersembunyi di bawah tanah dan akan berada dalam fase vegetatif dan bertahan hidup dalam keadaan dorman. Ketika bakteri ini terpapar kembali dengan oksigen, maka akan berubah menjadi fase spora lalu menempel pada hijau makanan ternak seperti rumputan. Karena ini, hewan-hewan herbivora yang memakan rumput lebih mudah terpapar oleh penyakit antraks. Lalu jika spora terhirup manusia, spora tersebut akan masuk ke dalam paru-paru dan dari paru-paru akan beredar ke dalam sistem peredaran darah. Hewan seperti sapi, kambing, dan domba merupakan hewan utama yang terkena penyakit antraks. Biasanya hewan-hewan ini tertular penyakit dengan menelan spora antraks saat merumput di padang rumput yang terkontaminasi dengan spora antraks. Selain memakan, menghirup spora yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa juga menyebabkan reaksi baik pada hewan juga manusia. Gejala awal secara umum pada hewan adalah hewan menjadi lemah lesu, nafsu makan menurun, sekresi susu berkurang, adanya pembengkakan di daerah leher, dan juga adanya demam. Pada sapi dan kerbau, biasanya kematian ditimbulkan itu mendadak. Gejala klinisnya biasa berupa demam tinggi dan pembengkakan di daerah submandibular atau leher. Jika tidak dilakukan pengobatan secara tepat, maka hewan akan menunjukkan gejala tremor atau bergetar, lalu terdapat darah dalam urin, dan yang lebih parah adalah hewan jatuh ke tanah dan terjadi konvulsi. Puncaknya adalah keluarnya darah dari lubang yang ada dalam tubuh, seperti anus, mulut, lubang hidung, juga vulva. Secara umum, penyakit antraks pada kuda bersifat akut dan gejala klinisnya bervariasi. Jika infeksi terjadi melalui konsumsi, maka gejala yang ditimbulkan bisa berupa demam, sesak napas, kolik, disentri, dan keluarnya darah dari hidung dan anus. Bila melalui gigitan serangga, maka gejala yang timbul berupa bengkakan kukutan, lalu nyeri, bengkak di lokasi gigitan, diikuti pembekakan yang muncul di daerah leher, tulang dada, dan bagian perut, lalu
bagian kulit, juga kelenjar susu. Pada domba dan kambing, pada kasus prakut akan menunjukkan gejala seperti berputar-putar dan menggertakkan gigi serta keluar darah dari lubang kubelah dan akhirnya akan menimbulkan kematian. Sedangkan pada kasus akut, hewan seperti domba dan kambing itu akan terlihat gelisah, berputar-putar, pernafasan cepat dan berat, feses dan urin yang dikeluarkan itu bercampur darah, juga keluarnya saliva berbuih hingga konvulsi. Lalu selanjutnya adalah hewan babi. Antraks dapat berkembang pada babi dalam keadaan septikemia akut ditandai dengan kematian mendadak, orofaringitis, atau bentuk kronis ringan. Pada kasus antraks orofaringeal, gejala klinisnya yaitu pembengkakan progresif cepat di tenggorokan yang menyebabkan gangguan dan menghambat proses menelan juga bernapas, serta dapat menyebabkan kematian karena mati lemas. Lalu jika ada tanda-tanda khas antraks dalam paru yaitu pneumonia lompat dan radang setelah berita eksudatif. Ketika varingitis terjadi, buih berlumuran darah eee akan muncul di mulut dan pada keterlibatan saluran pencernaan kronis, tanda klinisnya yaitu mungkin berupa muntah, ikterus, enteritis, diare, dan konstipasi. Sempat disebutkan di awal bahwa penyakit antraks bersifat zoonosis. Infeksi antraks pada manusia umumnya terjadi karena adanya kontak dengan spora antraks dari hewan yang terpapar, atau bisa juga melalui bentuk tangan atau sandang dari hewan terpapar. Juga bisa dari tanah yang tercemar. Pada manusia, penyakit antraks bisa berupa cutaneous anthrax, gastrointestinal anthrax, inhalation anthrax, dan meningitis anthrax. Namun sejauh ini yang paling umum adalah cutaneous anthrax, yaitu sekitar 90% dari total kasus penyakit antraks yang ditemukan di manusia. Biasanya terpapar melalui lesi pada kulit, bisa dilihat pada gambar di atas. Bakteri Bacillus anthracis dapat diidentifikasi melalui dua cara berikut. Yang pertama adalah pewarnaan gram dan yang kedua adalah pewarnaan polikrom metilen biru. Pada pewarnaan gram, hasil identifikasi akan menunjukkan hasil gram positif, tebal, panjang, lurus dengan ujung persegi atau terpotong dengan sisi sejajar, dan biasanya tersusun berpasangan tunggal atau rantai yang terdiri dari 3 atau 4 basil. Untuk hasil identifikasi bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Lalu untuk cara identifikasi yang kedua adalah pewarnaan polikrom metilen biru. Hasil identifikasi yang menunjukkan basil berkapsul atau kapsul merah muda yang mengelilingi basil biru tua dan seringkali berujung persegi, tunggal, atau dalam rantai pendek bila dilihat dalam mikroskop. Untuk hasil identifikasinya bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Adapun pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan untuk menanggulangi penyakit antraks. Vaksinasi rutin merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit ini. Selain itu, hindarkan hewan dengan hewan yang diduga terpapar penyakit ini. Lalu bisa juga dengan menempatkan hewan ternak baru di kandang isolasi yang berbeda dengan ternak lama. Dari video ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyakit antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Pada umumnya, penyakit antraks menyerang hewan-hewan yang suka memakan rumput, bisa juga menyerang ke hewan lain seperti anjing, kucing, ataupun satwa liar. Bakteri Bacillus anthracis ini bersifat gram positif, aerobik, berspora, berbentuk batang, juga terbungkus dalam kapsul berantai. Lalu, gejala umum yang ditimbulkan pada hewan adalah hewan menjadi lemah lesu, nafsu makan yang menurun, sekresi susu yang berkurang, dan adanya pembengkakan di daerah leher, juga demam. Bakteri ini bersifat zoonotis dan manusia bisa terpapar melalui beberapa cara. Beberapa pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi, juga isolasi ternak satu dengan ternak yang lainnya. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan PPT dan video ini.
Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan paraman Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.